Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, pada kesempatan hari ini kita bisa berjumpa kembali. Teman-teman, hari ini saya mau sedikit ngasih tahu isi dari buku Second Chance, tulisan dari Robert Kiyosaki ya. Ini bukunya teman-teman. Ya. Bisa dibeli di Gramedia, harganya 98.000. Saya dulu belinya di Togamas, Yogyakarta, itu dapat potongan 15%. Nah, ini bukunya teman-teman. Ini udah lama banget udah saya selesaikan. Ada 10 hal paling tidak teman-teman ketika saya menyelesaikan buku ini. Ini sudah saya catat ya. Yang pertama, di buku ini dijelaskan kita perlu belajar untuk mendapatkan aset yang dapat menghasilkan arus kas. Kita kan di sekolah kebanyakan belajar ya dari SD sampai bahkan perguruan tinggi, itu lebih banyak belajar untuk menjadi seorang employee, seorang karyawan di kuadran kiri ya, employee atau mungkin seorang self employed sebagai pekerja profesional. Nah, di buku ini teman-teman kita diajak untuk belajar dan bekerja, seandainya kita masih bekerja, itu untuk mendapatkan aset yang dapat menghasilkan arus kas. Jadi fokus kita diubah untuk mendapatkan sebuah aset. Nah, kelas aset sendiri itu ada berbagai macam hal. Ada bisnis, ini yang saya jalankan. Kemudian ada properti, saya masih proses belajar. Kalau yang lain itu misalnya ada aset berupa aset kertas, saham, reksadana dan lain sebagainya. Tapi bagi muslim kita tidak mengambil aset kertas ini karena memang banyak akad-akad batil dan termasuk di dalamnya ada skema ribawi ya. Nah, itu beberapa kelas aset yang teman-teman pelajari ya. Kemudian yang kedua, berlatihlah dan perbanyak perbuat kesalahan. Jadi memang buku ini melawan kebalikan-kebalikan konvensional apa yang umum diajarkan di sekolah-sekolah kita. Jadi kalau di sekolah-sekolah kita, termasuk saya belajar dulu, kesannya itu kan yang bisa menjawab dengan benar ya, itu adalah yang terbaik. Jadi rapot ranking 1, ranking 2, 5 besar itu adalah ranking yang bagus. Sehingga yang namanya kesalahan itu menjadi sesuatu yang menakutkan, momok menakutkan. Nah, justru di buku ini dibalik, bahwa semakin banyak kita melakukan kesalahan, artinya akan semakin banyak kita melakukan pembelajaran. Termasuk dalam rangka untuk membangun aset ini ya, tentu saja tidak sehari dua hari, sebulan dua bulan langsung jadi, tetapi ada butuh proses. Nah, proses inilah kadang kita banyak kesalahan. Semakin banyak kesalahan yang kita lakukan, artinya semakin banyak kita belajar dalam rangka untuk membangun aset. Saya pun demikian ya. Dulu ketika awal misalnya berjualan buku, ya membangun bisnis berjualan buku, saya langsung meng-hire karyawan dengan pikiran bahwa uh, dengan menggunakan waktu orang lain, yakni dengan menggaji karyawan, saya bisa melakukan hal-hal yang sifatnya lebih strategis, berpikir lebih strategis daripada hal-hal teknis, misalnya menjaga toko, ya melayani melayani customer satu persatu. Nah, itu saya lakukan, tapi ternyata itu terlalu cepat ya. Karena apa? Karena ternyata belum terlihat bisnisnya, belum profit, tapi saya sudah menggaji gitu ya. Nah, ini menjadi problem. Nggak lama kemudian toko itu tutup. Nah, ini kesalahan yang saya lakukan dan ini membuat saya terus belajar. Jadi, yang kedua, berlatihlah untuk berbuat kesalahan. Kemudian yang ketiga, di sekolah kita teman-teman, itu kecerdasan yang memang diunggulkan, diasah itu adalah kebanyakan kecerdasan verbal linguistik dan logis matematik. Sehingga kalau dulu ada ujian nasional itu ya bahasa Indonesia, kemudian ada matematika kalau di jurusan IPA ya, ada fisika dan sains, beberapa hal ilmu eksak. Nah, itu yang kemudian menjadi standar bahwa oh begini loh namanya orang cerdas itu seperti ini. Tapi ternyata dalam realitasnya yang namanya kecerdasan itu beragam teman-teman. Ada kecerdasan visual spasial, ada kecerdasan musikal, ada kecerdasan intrapersonal, ada kecerdasan interpersonal, kemampuan untuk berkomunikasi. Kalau intrapersonal itu kecerdasan untuk melakukan introspeksi, kecerdasan untuk berpikir
untuk berpikir, kecerdasan untuk menahan berbagai macam musibah, goncangan dan sebagainya. Nah, ini mungkin tidak diprioritaskan ya, atau tidak disorot di dalam sistem pembelajaran saya sekolah pada waktu itu. Kalau sekarang mungkin belum terlalu berbeda ya dengan yang dulu. Nah, di dalam buku ini teman-teman itu membeberkan sebenarnya seorang itu punya banyak kecerdasan. Jadi walaupun mungkin kita nggak cerdas secara logis matematis, nggak cerdas secara verbal, ya linguistik, tapi bisa kok kita punya kecerdasan intrapersonal, kecerdasan untuk menjadi seseorang yang wise, bijaksana, kecerdasan orang yang untuk melakukan introspeksi diri, kecerdasan untuk bertahan, fokus, gigih dan tekun, atau kecerdasan interpersonal, kecerdasan untuk membangun komunikasi, kecerdasan bernegosiasi dan lain sebagainya. Nah, inilah justru kemudian yang menjadi kehidupan nyata ya, yang akan kita hadapi dalam kehidupan nyata. Kemudian yang keempat teman-teman, menjadi entrepreneur itu adalah menjadi seorang generalis ya. Kalau orang yang fokus di spesialis biasanya dia akan menjadi seorang employee karena dia begitu pakar dalam apa yang menjadi spesialisasinya. Tapi kalau seorang entrepreneur maka dia harus menjadi seorang generalis. Mengapa? Karena seorang entrepreneur itu dia membangun sebuah sistem, sementara di sistem itu ada banyak spesialis-spesialis ya. Dia harus berkomunikasi dengan tim, yang di timnya itu ada berbagai macam spesialisasi yang didalami. Makanya kemudian entrepreneur itu menjadi leader, menjadi bos bagi para spesialis-spesialis itu. Ya, dia meng-hire orang, artinya dia harus mencari orang terbaik, orang spesialis yang akan bekerja pada dirinya. Makanya kemudian entrepreneur itu harus punya kemampuan untuk menjadi seorang generalis, memahami konteks secara lebih luas, memahami masalah secara global ya. Sementara untuk urusan-urusan teknis itu diselesaikan oleh para spesialis. Kemudian yang kelima teman-teman, kita diminta untuk fokus kepada aset ya. Biasanya kalau kebanyakan orang itu berfokus pada di laporan keuangan itu berfokus kepada pendapatan income. Dia berpikir bahwa semakin banyak income-nya, pendapatannya dari kolom kerja, dari employee dengan gaji, maka persoalannya akan selesai dalam hal keuangan. Tapi pada faktanya ternyata adalah di kolom employee yang dia tidak mempunyai pendidikan keuangan yang baik, semakin banyak gaji itu artinya semakin banyak utang, semakin banyak liabilitas. Berbeda dengan seorang entrepreneur, seorang yang punya finansial literasi yang bagus, dia akan berfokus di kolom aset. Ya, kalau dia masih bekerja, maka kerjanya itu dalam rangka untuk membangun aset. Kalau dia masih belajar di sekolah, maka dia belajar mensimulasikan bagaimana aset itu bisa masuk, bisa dimiliki. Karena pada dasarnya teman-teman, yang namanya aset itu pada akhirnya nanti akan memasukkan uang arus kas ke dalam kantong kita, baik kita bekerja atau tidak. Itu yang kelima teman-teman. Kemudian yang keenam, kita diminta untuk open mind, terus belajar ya. Ada banyak hal-hal baru yang ditemukan, yang berkembang, dan tentu saja kita tidak bisa mengaksesnya kalau kita tidak belajar ya, baik dengan membaca buku, mengikuti berbagai macam e-course, seminar dan lain sebagainya, yang mungkin itu tidak diajarkan di sekolah-sekolah formal. Kalau sekolah formal tentu saja dia sudah punya kurikulum baku ya. Tapi kalau di sekolah-sekolah yang sifatnya informal seperti workshop, seminar, pelatihan dan lain sebagainya, ini biasanya informal inilah yang kemudian bisa menjadi kita lebih mengalami percepatan teman-teman. Kemudian yang ke-8 ya, ambil kendali ya. Jadi kita diminta untuk mengambil kendali terhadap keuangan kita ya, jangan menggantungkan diri kepada orang lain. Kemudian yang ke-9, terus gerakkan uang agar berputar ya. Jadi uang ini harusnya berputar ya, ibarat darah ya. Kalau dia menggumpal pada satu tempat atau mengalami beku, tentu akan mengakibatkan penyakit ya bagi tubuh kita. Maka uang ini harus berputar, cash flow. Nah, bagaimana cara berputarnya? Nah, itu teman-teman bisa belajar di short course yang saya inisiasi ya. Ini short course 30 hari jago kelola uang. Teman-teman bisa ikuti di sana. Itu adalah walk the talk. Jadi apa yang saya katakan, apa yang saya lakukan terhadap bagaimana saya mengatur keuangan, dan sampai akhirnya alhamdulillah
bisa dibilang saya sudah sampai pada level financial independent ya. Kalau retire early-nya, pensiun dininya, pernah mau coba tapi nggak jadi. Tapi dalam hal ini alhamdulillah ya, biidznillah saya bisa menentukan pilihan terhadap hal-hal yang memang saya harus pilih dalam kehidupan ini. Kemudian yang ke-10 teman-teman, di balik krisis itu ada peluang. Contohnya adalah ketika dulu pandemi, awal pandemi, itu ternyata bagi pedagang-pedagang offline bisa jadi ini menjadi masalah besar ya. Tetapi kalau dia bisa melihat peluang yang ada di balik krisis ini, ternyata eranya sudah menjadi offline, kemudian pedagang offline itu misalnya shifting atau berpindah ke jualan online, itu peluangnya sungguh besar. Kita lihat marketplace semakin besar ya, kemudian ada TikTok ya, dan berbagai macam iklan yang dilakukan dengan menggunakan via internet. Facebook Ads, ada kemudian TikTok Ads, IG Ads, FB Ads dan lain sebagainya. Nah, ini teman-teman 10 hal yang diajarkan dalam buku, salah satu, sebenarnya masih banyak ya selain 10 hal tadi, dalam buku Second Chance tulisan dari Robert T. Kiyosaki. Teman-teman bisa baca sendiri bukunya, bisa beli di toko buku terdekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.